kemudian di satu kesatuan pengetahuan. Sehingga di mana-mana yang namanya ilmu gizi itu sudah satu pengetahuan, yaitu ilmu yang berhubungan dengan makanan yang menyehatkan. Jadi makanan yang berhubungan dengan kesehatan itu adalah gizi. Jadi ada makanan yang tidak menyebabkan sehat, yaitu bukan gizi. Jadi kesatuan pengetahuannya begitu. Di mana-mana, di Amerika pun yang namanya gizi ya makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Di Afrika ya begitu, di Eropa sama. Seperti misalnya 1 meter. 1 meter itu sudah ada kesatuan pengetahuan. 1 meter itu mesti 10 cm. Mesti 100 desimeter. Mesti 0,01 hektometer. Di mana-mana. Yang namanya 1 meter ya 100 cm. Sama. Di mana-mana sama. Itu kesatuan pengetahuan. Jadi 1 meter tidak mungkin 50 cm. Tidak mungkin. Mesti 100 cm. Itu yang disebut kesatuan pengetahuan. Juga yang namanya merah itu di mana-mana ya yaitu warna merah itu. Tidak ada yang menyebut merah itu kuning, tidak ada. Itu sudah dihitung menurut ilmu. Demikian pula di dalam dalam antropologi itu ada kesatuan pengetahuannya. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan bukanlah ilmu, melainkan hanya suatu himpunan pengetahuan saja mengenai berbagai gejala alam atau gejala masyarakat. Kalau belum jadi ilmu ya namanya pengetahuan. Sekarang yang masih menjadi pengetahuan itu misalnya daun jambu itu pengetahuannya bisa menghilangkan diare. Nah, misalnya itu. Tapi itu belum ilmu. Ilmu farmasi belum menemukan kesatuannya apakah daun jambu itu bisa mengurangi diare. Ya banyak ya sekarang contoh-contoh begitu. Termasuk sekarang ini untuk COVID itu macam-macam pengetahuannya. Tapi kalau ilmunya COVID itu belum ada obatnya, belum ada menurut ilmu. Tapi menurut pengetahuan sudah banyak sekali. Katanya dengan minyak kayu putih itu ya bisa menghilangkan COVID. Itu baru pengetahuan. Jadi dalam konteks makanan juga banyak. Makanan katanya ada yang menyebabkan bisa mengurangi tekanan darah tinggi, misalnya makanan seledri, buah labu siam dan sebagainya. Tapi itu semuanya masih pengetahuan, itu belum ilmu farmasi. Kalau menurut ilmu yang menurunkan tekanan darah ya obat-obatan, ada obat amilodipin, ada obat apa lagi, itu yang menurut ilmu. Jadi sekarang Anda harus bisa membedakan mana yang itu pengetahuan, mana yang itu sudah ilmu. Jadi jangan ikut ke pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat itu banyak sekali ya yang masih pengetahuan, belum menjadi ilmu. Nah, yang diajarkan kepada Anda itu ya yang menurut ilmu. Nanti gizi itu ya yang menurut ilmu gizi. Jadi sesuai dengan kesatuan pengetahuannya. Nah, kalau yang saya ajarkan ini bagaimana cara antropologi untuk
mencari kesatuan pengetahuan itu sehingga menjadi ilmu. Kesatuan pengetahuan itu dapat dicapai para ahli dalam ilmu sosial antropologi ini ya, yang bersangkutan melalui tingkat-tingkat. Jadi di dalam antropologi untuk mencapai kesatuan pengetahuan itu melalui 3 tingkatan. Tingkat pertama itu pengumpulan fakta, tingkat kedua penentuan ciri umum dan sistem, dan yang tingkat ketiga verifikasi. Jadi ada 3 tingkat. Untuk ilmu gizi beda lagi, sampai pada kesatuan pengetahuan gizi itu berapa tingkat, ya, tapi itu tidak ranah saya untuk menjelaskan itu. Ilmu gizi bahkan sekarang masih berkembang sampai saat ini, itu masih bisa bertambah tentang pengetahuan gizi itu. Apa yang masuk di dalam ilmu gizi, pengetahuan apa saja. Sekarang masih banyak pengetahuan yang belum masuk dalam ilmu gizi. Kita jelaskan tingkat yang pertama untuk antropologi, yaitu mengenai pengumpulan fakta. Fakta itu keadaan yang sesuai dengan aslinya. Itu fakta, keadaan yang sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya fakta. Adalah pengumpulan data mengenai kejadian dan gejala masyarakat dan kebudayaannya. Jadi pengumpulan data. Data yang objektif namanya fakta. Karena ada yang data yang tidak objektif, data asumsi. Ya, sekarang biasa kita sebut dengan gosip, kita sebut dengan info, kita sebut dengan apalagi yang sering ada di televisi itu, gosip, isu, ya, ada isu-isu, itu tidak objektif. Tetapi kalau fakta itu data yang objektif, sesuai dengan kenyataannya. Dalam kenyataan, aktivitas pengumpulan fakta di sini terdiri dari berbagai metode. Cara mengumpulkan fakta itu adalah satu, dengan observasi. Dengan observasi, yang kedua mencatat, yang ketiga mengolah, dan yang terakhir, yang keempat, mendeskripsikan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Ya, jadi saya ulang lagi, untuk sampai pada tingkat yang pertama, ini baru tingkat pertama tok, mengumpulkan fakta itu ada 4 langkah, 4 tahap. Langkah yang pertama, metode observasi. Langkah kedua, mencatat. Langkah ketiga, mengolah data itu. Dan yang ini mendeskripsikan. Nah, sekarang kita jelaskan dulu yang pertama, metode observasi. Metode observasi sendiri ada 3 macam. Yang observasi. Ini bisa dicatat karena tidak saya buat PPT-nya. Teknik observasi itu kita mengamati pakai mata, pakai telinga, pakai hidung, pakai tangan. Kita tidak ngomong sama sekali. Kita tidak pakainya, kita atau meraba pakai tangan. Kita tidak melakukan apa-apa. Hanya mencatat, menulis. Tangan kita tidak melakukan yang lain. Apalagi mulut kita tidak boleh bicara.
Itu teknik observasi. Jadi kita hanya mengamati tok. Ya misalnya pengawas dalam ujian. Mengawasi ujian itu hanya teknik observasi, hanya ngawasi tok. Dia bicara ya seperlunya, tidak memberitahu, tidak boleh malah memberitahu, karena dia pengawas ujian. Itu teknik observasi. Yang kedua, yang namanya observasi partisipasi. Observasi partisipasi. Dalam observasi partisipasi ini, mulut kita sudah boleh ikut bicara, tangan kita sudah boleh ikut berbuat. Nah, jadi misalnya, kita mengobservasi orang bikin bakso. Maka mulut kita dan tangan kita, kaki kita ikut untuk membuat bakso. Ikut untuk membeli daging. Ikut mencacah dagingnya itu. Jadi kita terjun ke kegiatannya. Kita yang jelas ya pakai mulut, pakai mata, pakai hidung, pakai telinga, tapi mulutnya sudah omong, tangannya sudah gerak, kakinya sudah bergerak, mengikuti si pembuat bakso. Jadi kita omong, Pak, Bu, saya mau mengumpulkan data mengenai cara membuat bakso. Tidak hanya mengamati seperti teknik observasi tadi, tapi ikut berbuat. Observasi, partisipasi. Tetapi dalam ikut berbuat itu, kita tidak menanggalkan identitas kita. Kita tidak melepas identitas kita. Kalau Anda sebagai mahasiswa ilmu gizi, maka Anda tetap sebagai mahasiswa. Tetap sebagai mahasiswa gizi, Anda pakai jas alma mater. Anda mengumpulkan data tentang cara pembuatan bakso. Nah, di situ Anda ikut membuat bakso. Ikut berbelanja daging. Ikut memilih dagingnya. Ikut mencacah dagingnya. Ikut gelintiri baksonya itu. Ikut mencampur dagingnya itu, dicampur dengan tepung, tepungnya seberapa, itu observasi partisipasi. Yang ketiga, jenis yang ketiga, dengan membalik istilahnya. Partisipasi observasi. Yang ketiga, partisipasi observasi. Bedanya apa? Kalau observasi partisipasi, identitas kita tetap, kita sebagai mahasiswa, kita pakai jas alma mater, tetapi kalau partisipasi observasi, kita melepas identitas. Kita benar-benar sebagai pembuat bakso. Kita sebagai penjual bakso. Kita sebagai pengrajin bakso. Jadi kita memproduksi bakso. Hanya kita berdampingan dengan pembuat bakso itu. Mengapa kok ada istilah begini? Karena kalau data yang kita kumpulkan tidak lewat partisipasi observasi, datanya bisa terkecoh. Datanya bisa dibohongi oleh si sasaran tadi.
oleh si responden tadi. Karena ini ilmu antropologi. Kalau ilmu gizi mungkin tidak dibohongi, bisa. Tapi di dalam ilmu antropologi tidak bisa begitu. Bahkan dalam ilmu gizi pun kita bisa dibohongi juga sama sasaran, sama responden, sama sampelnya. Misalnya apa? Kita mau mengumpulkan fakta, sebenarnya masyarakat makan itu sehari berapa kali. Kalau kita hanya observasi partisipasi, kita menanya, Pak, Bu, sehari makan berapa kali ya? Dia bilang, 3 kali saya makan. Apakah betul 3 kali? Belum tentu. Tetapi kalau partisipasi observasi, si mahasiswanya ini tidak sebagai mahasiswa, dia sebagai anggota keluarga di situ. Saya ikut mondok di sini. Saya ikut sebagai anggota keluarga, sehingga ikut makan. Makan pagi ya ikut, makan siang ikut, bahkan masak ya ikut masak, belanja ikut belanja. Nah, sehingga tidak bisa dibohongi, karena ikut sendiri. Nah, itu partisipasi observasi itu begitu. Anda mahasiswa S1 Gizi nanti juga ada tugas ini yang namanya food recall survey, mengumpulkan fakta tentang food tetapi direcall. Mengumpulkan fakta tentang makan tapi direcall. Direcall itu dia ingatnya, mengingat kembali direcall. Nah, itu yang bahaya, bisa dihapusi, bisa dibohongi. Karena tanya kemarin, kemarin makanmu apa ya? Ya nasi jelas ya. Tapi nasinya sama apa? Ya, belum tentu. Karena dia malu kalau ditanya, ya dia jawabannya yang baik-baik, yang sesuai syarat kesehatan. Apalagi kalau mahasiswanya ini itu nanyanya kurang pinter, sehingga daripada saya nanti dimarahi atau daripada dikira saya tidak ngerti ilmu gizi, wah, dia itu makannya hanya Indomie, Supermie, tapi dia bilangnya nasi, pakai daging, pakai sayur, jawabannya begitu. Padahal sebenarnya ya mahasiswa aja begitu, bisa aja begitu. Ditanya, tadi pagi sarapanmu apa ya? Itu dia bilangnya, wah sarapan saya tadi ada lauknya, ada sayurnya. Padahal dia hanya bikin telur, ya, telur ceplok sama sarimi, hanya begitu. Siapa tahu, toh orangnya percaya aja. Nah, itu supaya menghindari yang begitu, antropologi punya cara. Ini memang namanya survei antropologi ya, itu caranya begitu. Jadi dia partisipasi observasi, menghilangkan identitas. Dia sebagai yang sesungguhnya, berperan sebagai yang sesungguhnya. Kalau hanya makanan tidak apa-apa, ya. Tapi kalau mengenai fakta tentang penyakit misalnya, belum tentu, apalagi penyakit HIV/AIDS. Kalau meneliti tentang HIV/AIDS, penularannya lewat apa? Penularannya HIV/AIDS itu lewat hubungan seks, lewat PSK, pekerja seks komersial, lewat itu. Nah ini kalau hanya mulutnya yang bicara, ya bisa dibohongi. Mbak, kalau semalam itu berapa kali ya? Dia kan malu. Dapat duit berapa ya? Dia juga malu ditanya begitu. Sehingga yang keluar nanti bisa berbeda. Beda kalau kita melakukan partisipasi observasi. Meskipun ya kita dalam batas tertentu untuk melakukan observasi, partisipasi observasinya itu ya tidak melakukan hubungan seks misalnya, tidak, tapi kita dalam batas-batas itu ada aturannya ya, ada etikanya bagaimana itu ada. Tetapi
supaya tetap berkesan berperan sebagai itu. Hanya tidak sesungguhnya. Ini biasanya dipakai itu orang-orang bule, orang barat itu meneliti tentang suku Asmat di Papua. Ya tidak mudah itu meneliti suku Asmat itu, kehidupannya bagaimana. Itu benar-benar jadi anggota keluarga suku Asmat. Bahkan ada yang sampai menikah dengan orang Papua. Itu orang-orang barat. Itu sampai menikah di sana hanya untuk mencari ilmu. Kalau ilmunya sudah ada ya harganya mahal, ya bisa jadi buku harganya mahal. Itu penelitian-penelitian banyak yang begitu. Anda pun meneliti makanan bisa juga begitu, ya tidak sampai hal-hal yang tentang penyakit yang itu melanggar etika ya, enggak. Tapi makanan itu juga bagus kalau menelitinya itu pakai partisipasi observasi. Karena banyak juga orang yang ditanya makan berapa kali gitu saja. Kalau dia sebenarnya makan sekali tapi tidak ngaku, kalau sekali dia malu. Dikira orang tidak punya, sehingga bisa terbohongi. Itu manfaat itu. Jadi jenisnya ada 3 tadi. Itu yang secara antropologis itu yang nomor 3 tadi. Partisipasi observasi itu yang harus dilakukan kalau penelitian antropologi. Kalau yang observasi partisipasi itu sudah biasa. Tidak antropologi pun melakukan itu, apalagi yang teknik observasi ya, itu orang-orang biasanya dari teknologi, teknik itu banyak yang melakukan itu. Itu untuk pengumpulan data, lalu datanya itu setelah diobservasi, kemudian dicatat di dalam field note. Field itu lapangan, note itu catatan, dicatat di lapangan. Yang dicatat apa? Semua harus dicatat. Tidak boleh diringkas. Semua apa yang dikatakan oleh responden itu dicatat semua, baru nanti diolah. Diolah nanti kita jelaskan pada tingkat yang kedua, pada penentuan ciri umum dan sistem itu nanti diolah dan dideskripsikan. Deskripsi itu maksudnya apa? Dipilah-pilah, dikelompok-kelompokkan, dikategorikan, dipilah-pilah sehingga bisa dibaca. Kalau yang dicatat itu kan belum dipilah-pilah, semuanya masih dicampur jadi satu, kemudian dikategorikan, dikelompok-kelompokkan, misalnya bakso tadi ya, itu dikelompokkan, dipilah-pilah. Maksudnya misalnya, ada penjual bakso yang dagingnya itu daging yang bagus, daging khas misalnya, daging yang bagus, dicampur dengan tepung, ada yang campurannya separuh-separuh. Dagingnya sekilo, tepungnya sekilo. Tapi tidak semua penjual bakso begitu. Ada yang dagingnya 1/4 kilo, tepungnya 3/4 kilo. Tapi juga ada yang tepung tok. Ya, kalau tepung tok nanti jadi apa? Bikin bakso tapi hanya tepung tok. Jadi apa? Siapa tahu? Halo? Halo, siapa tahu? Anda biasanya mesti seneng nih. Biasanya Anda suka sekali makan ini yang bakso tapi hanya tepung tok. Cilok, Pak. Anda suka? Cilok sama itu ya, sama sausnya itu. Jadi ada yang itu kemudian dikelompokkan, dikategorikan. Tuh, ada yang dagingnya sekian, tepungnya sekian. Ada juga yang membuatnya tidak diberi micin,
tidak diberi MSG. Tahu ya MSG ya? Monosodium glutamat. Tahu, Pak. Ya, penyedap. Ada yang sudah diberi pengawet, tapi juga ada yang tidak. Nah, itu dikelompok-kelompokkan. Hasil dari pengumpulan fakta ini itu kemudian menjadi suatu karangan. Karangan yang bisa dibaca orang lain yang disebut dengan etnografi. Nah, ini di sini juga tidak ada di PPT, Anda catat namanya etnografi. Itu hasil dari pengumpulan fakta. Itu belum selesai itu ya, karena belum diolah, baru dideskripsikan saja yang disebut dengan etnografi. Next slide berikutnya. Ya. Pada penelitian lapangan ini, pengumpulan fakta ini dapat dibagi dalam 3 gulungan, yang masing-masing mempunyai perbedaan pokok, yaitu ada penelitian lapangan, ada penelitian laboratorium, dan ada penelitian perpustakaan. Ya. Jadi Anda meneliti itu, kalau meneliti tentang penjual bakso, jelas itu di lapangan. Tetapi ada juga yang meneliti tentang tempe. Loh, tempe itu dibuat dari apa aslinya? Halo, tempe dibuat dari apa aslinya? Kedelai. Kedelai. Loh, kedelai itu kok bisa jadi tempe? Nah, itu caranya gimana? Prosesnya bagaimana? Nah, itu penelitiannya di laboratorium. Tidak bisa di lapangan. Kita ambil kedelai, lalu kedelai diberi ragi, dimasukkan ke dalam tabung, disimpan di laboratorium dengan suhu berapa begitu. Nah, prosesnya kita ikuti. Kapan terjadinya jamur? Nah, yang putih-putih itu adalah jamur Rhizopus. Kapan timbulnya itu? Setelah berapa jam timbul jamur? Nah, delay itu yang bagus, delay yang bagaimana? Kalau sekarang di sini kan harusnya delay import, tidak mau, padahal zaman dulu kan tidak ada import ya, pakai delay asli Jawa juga bisa. Tapi sekarang ini tidak mau, produsen tempe itu maunya delay import yang gede-gede delaynya. Itu bisa jadi tempe itu setelah berapa jam. Kalau orang Jawa sih katanya esok dele, sore tempe gitu. Artinya apa itu? Ada yang tahu? Orang dikatakan malah itu orang yang tidak baik itu kalau dikatakan begitu. Kamu itu anu ya, esok dele, sore tempe ya. Halo? Halo? Mohon maaf Bapak, Masih? tadi sinyalnya hilang. Sebentar Bapak. Ya. Apakah sudah terlihat, Bapak? Ya, sudah. Oh, iya. Tadi itu gambarnya vignette kok bagus sekali. Gambarnya siapa ya? Halo? Yang punya gambar vignette sinar matahari itu. Saya, Pak. Iya, di mana itu? Di NTB, Pak, di kampung saya.
Iya di NTB bagus ya itu tempat Mandalika itu atau enggak? Beda lagi Pak, kalau ini di Kota Bima. Oh, Kota Bima. Siapa yang asalnya dari Bima? Saya Pak. Oh, saya punya saudara di Bima. Oh iya Pak. Ya, Di di Kota Bima, di Jalan Soekarno-Hatta. berarti dekat dong sama saya Pak. Loh, Anda juga di Jalan Soekarno-Hatta? Iya, iya Pak. Ya, itu saudara saya itu di situ dokter gigi. Ya, suaminya dulu dokter. Di sana ada Rumah Sakit Agung, tahu? Iya tahu Pak. Nah, itu miliknya Rumah Sakit Agung itu. Oh, tetangga ya. Tapi nomornya saya lupa ya, nomor berapa ya. Saya pernah ke sana. Ya, saya juga itu mampir ke pantai yang kalau siang itu bisa didarati, bisa jalan, dipakai untuk jalan. Tapi kalau malam itu ada airnya. Oh iya Tahu Pak. ya? Tahu. Pantai Lariti Pak ya. Oh iya betul. Anda namanya siapa? Rizka Pak. Rizka Oh, Nurul Fatihah. ya, ayahnya nama? Salahuddin. Oh, coba kapan-kapan kalau ketemu nanti ya saya tak ngomong. Iya Ya, insya Allah Pak. Insya Allah. ya, amin. Ya, yang lain sekedar tahu ya ini ya, karena kebetulan pernah jalan ke Bima. Ya, jadi saya lanjutkan. Itu penelitian di laboratorium. Itu. Yang paling mudah ya yang nomor 3, penelitian di perpustakaan. Penelitian di perpustakaan itu tinggal buka buku aja, di situ sudah tersedia macam-macam. Jadi Anda kalau karya tulis nanti bisa milih ini, penelitian di lapangan atau di laboratorium. Perpustakaan enggak boleh. Untuk karya tulis S1 enggak boleh perpustakaan. Jadi harus penelitian. Nah, bisanya ya lapangan, ini yang paling sering, atau laboratorium juga, ilmu gizi kan banyak ya, yang berhubungan dengan laboratorium. Bedanya apa dalam lahan-lahan penelitian itu? Dalam penelitian di lapangan, seorang peneliti harus menunggu saat terjadinya gejala yang menjadi objek pengamatannya. Kalau penelitian di laboratorium, gejala itu dapat dibuat atau sengaja diadakan oleh peneliti, dan dalam penelitian perpustakaan gejala itu harus dicari. Ya, jadi tadi sudah saya singgung. Kalau penelitian di lapangan itu gejalanya tidak ada, munculnya kalau kita tanyakan, kalau kita wawancara, kalau kita amati. Tapi kalau penelitian di laboratorium muncul dengan sendirinya. Jadi tidak usah kita tunggu, delay akan menjadi tempe setelah ada jamur Rhizopus itu yang menempelkan antar delay itu. Tapi kalau penelitian di lapangan, kita menunggu terjadinya gejala, kita menanyakan, kemarin makan pagi apa saja, kita tunggu dia jawabnya apa. Itu maksudnya yang penelitian di lapangan. Dalam penelitian di laboratorium gejala itu dapatnya. Kalau penelitian di lapangan itu gejala tidak bisa kita buat. Tapi kalau penelitian di laboratorium gejalanya itu dibuat oleh peneliti karena tadi ya delay dicampur dengan ragi tadi. Kalau di perpustakaan itu semuanya sudah tertulis ya. Jadi harus dicari dari bahan yang ada,
dalam beratus-ratus buku yang beraneka ragam. Jadi dicari di buku. Kalau di lapangan, laboratorium, itu kita yang harus berusaha supaya ada. Kecuali itu, dalam penelitian di lapangan, seorang peneliti harus secara langsung melibatkan dirinya dengan objeknya. Kalau penelitian di lapangan, itu peneliti harus melibatkan diri tadi yang kita sebut dengan observasi partisipasi tadi. Karena itu di dalam bahasa Indonesia, observasi partisipasi itu diterjemahkan pengamatan terlibat. Pengamatan terlibat. Karena melibatkan si peneliti. Jadi si peneliti yang melibatkan terhadap kegiatan dari respondennya itu. Dia terlibat di dalam objeknya. Sementara dalam penelitian laboratorium dan perpustakaan, penelitinya ada di luar objek. Di laboratorium kan kita tidak nunggui terus. Jadi kita ada di luar objek, tapi kalau penelitian di lapangan, si peneliti itu harus partisipasi tadi, harus terlibat. Karena itu disebut pengamatan terlibat. Itu dalam tingkat yang pertama, pengumpulan fakta. Slide berikut. Sekarang kita meningkat pada yang yaitu penentuan ciri umum dan sistem. Penentuan ciri umum serta sistem merupakan suatu tahap dalam cara berpikir ilmiah yang bertujuan untuk menentukan ciri umum dan sistem yang digunakan untuk menganalisa fakta-fakta yang telah terkumpul. Jadi setelah tadi ada kategori-kategori tadi, ada kelompok-kelompok tadi, itu kemudian dicari cirinya. Yang cirinya sama, itu yang mana dijadikan satu. Dikumpulkan jadi satu. Jadi maksudnya untuk mencari ciri yang sama. Kalau banyak cirinya yang sama, kemudian disebut ciri umum. Misalnya penjual bakso tadi. Ternyata di Semarang ini, misalnya penelitiannya di Semarang ya, Anda berada di Semarang, penelitiannya di Semarang, ternyata yang banyak itu bikin bakso campurannya separuh tepung, separuh daging. Itu yang paling banyak. Sehingga ciri umum di Semarang, bakso itu ya separuh-separuh campurannya. Tidak diberi pengawet, misalnya. Tidak diberi penyedap. Itu. Atau siapa tahu Anda menemukan, loh, yang dibuat bakso itu tidak daging sapi, misalnya. Bisa saja ada yang bikin bakso dari ikan. Nah, sehingga orang Semarang ini ciri umumnya itu bakso tidak dari daging sapi, tapi dari ikan kakap, sehingga disebut bakso kakap. Atau 50% bikin bakso dari daging sapi, 30% bikin bakso dari ikan kakap, tapi ada yang 20% bikin bakso dari apa lagi ya yang dibuat bakso selain ikan, daging, apalagi ya? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada lagi? Ayam, Pak. Daging ayam. Ya, saja ya ayam. Ya. Sehingga ciri umumnya bagaimana? Ciri umumnya itu tidak daging sapi. 50% daging sapi, ada yang 30% daging ikan kakap, 20% daging ayam misalnya. Atau
Ada yang dari telur, misalnya bikin bakso, di dalamnya dikasih telur. Bakso daging, tapi di dalamnya ada telurnya. Itu jadi sudah jadi sistem. Jadi sistemnya mungkin kalau di Bima ya, itu bakso tidak dari daging sapi, tapi dari daging kuda. Ya, mungkin ada enggak ya di sana? Halo, yang dari Bima? Iya, Bapak. Daging kuda, bakso, daging kuda. Nggak ada, Pak. Cuman Enggak dari ada. daging sapi. Saya pernah di Timur Timur toh. Di sana itu ada yang dari daging kuda dan ada yang dari daging kerbau. Di sana kan banyak kerbau. Juga banyak kuda. Malah sapi tidak banyak. Sehingga bikin bakso itu dari daging kuda. Ya seratnya lebih gede-gede gitu. Lebih gurih daripada daging sapi. Nah, itu menjadi sistem sudah. Karena di Timur Timur waktu itu banyak orang yang menjual kuda karena di sana kelaparan. Karena kelaparan untuk cari uang untuk mengganti makanannya, pakaiannya, itu kudanya dijual. Nah, sehingga kuda yang dijual itu banyak yang disembelih untuk jadi dibuat bakso, ya selain dibuat makanan yang lain. Itu ciri umum dan sistem itu begitu. Pada tahap ini digunakan metode untuk mencari ciri yang sama dan umum di antara beragam fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan umat manusia. Proses berpikir ini namanya, ya, proses berpikir pada tahap ini berlangsung atau namanya cara berpikir atau proses berpikir induktif. Artinya apa induktif itu? Induktif itu dari lapangan kemudian dijadikan teori. Itu induktif. Jadi fakta yang ada di lapangan kemudian diolah, setelah itu menjadi teori. Misalnya menjadi teori itu menjadi ilmu. Itu namanya berpikir secara induktif. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi langkah kedua itu menyimpulkan. Setelah diolah tadi, dikelompok-kelompokkan tadi, dikategorikan, kemudian disimpulkan menjadi ciri umum. Kalau ciri umumnya itu dibuat bertahun-tahun, berbulan-bulan namanya jadi sistem. Itu yang kedua. Itu belum cukup sebagai ilmu. Bisa jadi ilmu kalau sudah lewat yang ketiga ini, yang namanya verifikasi. Verifikasi itu diuji. Metode yang digunakan untuk verifikasi ini dilakukan dalam kenyataan alam atau dalam masyarakat hidup terhadap kaidah yang telah dirumuskan atau kaidah-kaidah yang dimaksudkan untuk memperkuat suatu pengertian yang telah ada. Jadi ini untuk memperkuat pengertian yang telah ada harus diuji. Hanya dengan penentuan ciri umum dan sistem tidak cukup. Harus diuji lagi. Mengapa? Karena di dalam pengertian sosial itu tidak ada kaidah yang pasti. Ilmu sosial itu berbeda dengan ilmu pasti pasti. Matahari ya terbit dari timur, nanti terbenam ke barat. 1 tambah 1 ya 2. Itu matematika. Pohon, kayu, kalau dibakar
Air kalau didinginkan membeku, itu peristiwa alam, itu sudah ilmu pasti. Tetapi ilmu sosial tidak begitu, antropologi, sosiologi tidak begitu. Mereka tidak bikin kaidah, tidak bikin hukum, tapi hanya sampai pada pengertian. Ya, di sini kan dimaksudkan untuk memperkuat suatu pengertian yang telah ada. Jadi ilmu sosial itu hanya sampai pada pengertian. Seperti tadi, ilmu gizi adalah makanan yang berhubungan dengan kesehatan. Itu pengertian. Karena kesehatan itu bisa ditafsir macam-macam. Apakah lauk misalnya ya, lauk itu mengandung protein, tapi bisa juga mengandung mineral. Ya, itu hanya bisa masuk matematika, bisa masuk fisika, bisa masuk biologi, karena bisa dihitung proteinnya sekian, mineralnya sekian, iodnya sekian. Karena itu, Anda masuk ilmu gizi itu ilmu yang ada di tengah. Dia juga bisa masuk ilmu pengetahuan alam, tapi bisa juga masuk ilmu pengetahuan sosial. Ya, jadi tidak sepenuhnya itu milik IPA, IPA dan IPS, IPA dan Paswal lah ya. Sekarang namanya apa? Jurusannya? Kalau jurusan IPS kan IPS. Kalau yang satunya apa namanya jurusannya? IPA. Halo? Iya, Pak. MIPA. IPA. MIPA atau Ya. IPA. Ya, itu bedanya itu. Nah, ini bisa IPS, bisa IPA. Nah, kalau murni IPS itu hanya sampai pengertian. Nah, karena hanya sampai pengertian, maka harus diuji. Namanya verifikasi itu. Ya, dalam melakukan pengujian, proses berpikirnya dilakukan secara deduktif. Proses berpikirnya itu berlawanan dengan tingkat yang kedua tadi, kalau penentuan ciri umum dan sistem, itu proses berpikirnya induktif. Nah, tapi kalau pengujian, nguji lagi, itu deduktif. Deduktif itu apa? Deduktif itu yang tadi sudah ketemu sebagai pengetahuan, ya, itu diuji lagi apakah sesuai dengan kenyataan. Jadi digeneralisir. Apakah itu sesuai kalau itu ada di alam? Nah, pengujiannya itu pakai ilmu yang namanya ilmu statistik. Kalau itu ada ukurannya, namanya sosiometri. Pakai ilmu statistik, sosiometri, lewat penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang statistik itu kalau penelitian kuantitatif. Ya, di sini dijelaskan. Pengetahuan dalam antropologi yang lebih banyak berdasarkan pengertian daripada kaidah, menggunakan metode-metode verifikasi yang bersifat kualitatif. Jadi kalau antropologi itu lebih banyak diverifikasi dengan analisa kualitatif. Tapi kalau sosiologi itu lebih banyak diverifikasi dengan sosiometri.
Itu verifikasinya. Nanti semester 3, ya semester 3 nanti Anda akan mendapatkan yang namanya antropometri, yaitu sosiometrinya antropologi. Antropologi nanti mengenal antropometri. Itu adalah untuk merumuskan yang dari antropologi. Antropometri nanti itu misalnya mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Karena yang dipelajari antropologi itu lebih kepada manusianya. Kalau sosiologi yang dipelajari itu hubungan antar manusia. Jadi di situ mungkin Pak Agus Hartono telah menyinggung itu pada kuliah yang pertama itu perbedaan antara sosiologi antropologi ya. Itu antropologi itu penelitiannya lebih ke manusianya. Kalau sosiologi itu lebih pada hubungan antar manusianya. Antropologi kepada manusianya. Memakainya antropometri. Nah, kalau yang sosiologi itu untuk melakukan verifikasi. Itu 3 langkah dalam metode ilmiah. Ya, next berikutnya. Sebelum masuk ke konsep dasar sosiologi, apakah ada pertanyaan tentang antropologi, tentang metode ilmiah antropologi? Halo, belum ada? Ya, selanjutnya untuk antropologi nanti ada tugas ya, tapi tugasnya tidak kita berikan hari ini. Jadi untuk metode ilmiah antropologi tadi, sebelum menginjak ke sosiologi, nanti saya kirimi ada tugas yang perlu Anda kerjakan, tapi tidak hari ini saya berikan. Kita lanjut untuk yang konsep dasar sosiologi. Sosiologi mempunyai paradigma, pandangan atau teori yang bermacam-macam. Maka konsep yang terhitung mendasar berbeda-beda. Apa yang dinamakan konsep tidak lain daripada suatu konstruksi pikiran yang ditempelkan pada dunia di luar diri seseorang. Ya, jadi apa yang dimaksud konsep? Apa yang dinamakan konsep? Sebenarnya keanekaan, perbedaan yang berubah-ubah yang dialami, penyusutan kembali, penyesuaian kembali, pengaturan pengelompokan makhluk dunia oleh manusia yang berpikir disebut konseptualisasi. Jadi kalau antropologi tadi itu berawal dari melihat fakta yang ada, berbeda dengan sosiologi. Sosiologi itu melihat konsepnya, jadi barang yang tidak tampak. Jadi melihat apa yang ada di dalam pikiran. Ya, di situ bedanya. Jadi kalau antropologi itu melihat kenyataannya, apa yang ada di lapangan, apa yang kita lihat dengan mata, tetapi kalau sosiologi itu
berawal dari konsep yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam benak kita, yang ada di otak kita, itu bagaimana. Itu yang disebut konseptualisasi, dan hasilnya adalah konsep atau pengertian. Proses konseptualisasi terdiri dari 2 langkah, yaitu abstraksi dan generalisasi. Ya, jadi maksudnya itu kita bermimpi, kita punya angan-angan, kita punya suatu konsep. Nah, konsep yang ada di pikiran kita itu karena kita satu melakukan abstraksi, abstrak itu jadi benda yang tidak kelihatan, yang kita generalisasikan. Pada malam hari, sebelum Anda tidur, Anda mesti punya angan-angan, mesti membayangkan sesuatu. Ya atau enggak? Pengalaman Anda gimana? Ayo, ada yang menjawab? Iya, Pak. Pengalaman Anda? Ya. Ya, tergantung dia bayangkan apa. Ada membayangkan sesuatu yang indah, tapi ada juga membayangkan yang, wah nanti saya setelah lulus S1, apakah saya dapat pekerjaan ya? Ya, gitu. Ada yang bayangkan malah yang baru pacaran yang awal-awal gitu, wah, masih semangat-semangatnya, wah isinya ya yang bagus-bagus semua. Tapi ada juga yang sudah merasa bosan gitu, wah isinya ya berbeda. Ya, jadi setiap orang punya konsep, punya angan-angan. Nah, itu namanya abstraksi. Ya, abstraksi kalau menurut agama sih kita harus punya abstraksi yang baik-baik aja ya, yang sesuai dengan amal kita, dengan ibadah kita. Itu membayangkan nanti kalau puasa saya mau apa, misalnya begitu. Tapi itu adalah konsep awal dari sosiologi, abstraksi. Abstraksi itu kemudian kita generalisasi, kita tuangkan dalam suatu kegiatan-kegiatan. General itu kan umum. Ya, meskipun hanya kita yang tahu, tapi kita umumkan, ya, kita perlihatkan pada orang-orang. Next. Contohnya apa? Ini. Contohnya. Kalau sudah digeneralisasi, contohnya itu, jadi yang kita bayangkan, yang kita angan-angankan itu, contohnya satu, interaksi sosial. Ini adalah suatu konsep abstrak yang dapat ditempelkan pada kejadian. Interaksi sosial. Talcott person itu salah satu sosiolog, namanya Talcott person. Seorang sosiolog Amerika dalam tahap pertama karirnya telah membuat uraian tajam tentang interaksi sosial. Adalah objek khas dari sosiologi. Ia membedakan antara ego, aku, ya, ego itu aku dan orang lain, alter, dan menempatkan perilaku mereka dalam suatu kerangka analisis yang terdiri dari 4 tingkatan, yaitu organisme, kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya. Interaksi sosial itu interaksi antar manusia yang terdiri dari 4 tingkatan. Organisme. Organisme itu berarti ada organnya dulu, ada manusianya dulu. Organisme ini dibatasi oleh faktor-faktor yang membatasi perilaku. Kita tahu yang namanya perilaku
itu terdiri dari 3 ranah. Perilaku itu ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya sikap, dan ada yang namanya tindakan. Ya, 3 itu. Itu ranah dari perilaku. Jadi perilaku itu tidak hanya tindakan, Mbak, ya. Jadi mulai dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan itu tidak hanya didapatkan lewat sekolah, itu pengetahuan formal. Tapi juga ada pengetahuan informal, itu didapatkan lewat keluarga. Ya, lewat keluarga itu ya sopan santun, tentang pengetahuan agama, itu bisa didapatkan lewat keluarga. Itu pengetahuan informal. Tapi juga ada pengetahuan yang non formal. Non formal itu lihat televisi, itu pengetahuan yang didapatkan lewat non formal, lewat televisi, lewat baca-baca buku, lewat pengajian, lewat grup-grup WA misalnya. Itu pengetahuan non formal. Ya, jadi pengetahuan itu bisa ada 3. Pengetahuan formal itu lewat sekolah. Anda sekarang S1 gizi, ini itu pengetahuan formal. Tapi Anda juga bisa mencari ilmu gizi lewat informal, lewat dari Bapak Ibu, dari keluarga. Ya, misalnya kalau makan itu tidak boleh kalau hamil, nah misalnya itu tidak boleh minum es. Nah, itu kan didapat dari informal. Pelajaran formal tidak ada di S1 gizi, Anda tidak diajari gitu. Tapi itu pengetahuan dari informal, dari keluarga Anda bilang, kalau sedang hamil itu tidak boleh minum es. Nah, gitu. Ada juga pengetahuan yang non formal, itu ya, yang dari grup WA, dari pengajian-pengajian, dari televisi. Kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan, kita akan bersikap. Kita setuju atau tidak setuju. Nah, itu sikap. Kita mengikuti atau tidak mengikuti. Nanti Anda akan sulit untuk menentukan sikap kalau misalnya Anda berada di suatu wilayah. Anda lulus SAG, dapat sarjana ahli gizi, ditempatkan di NTB misal. NTB itu suatu wilayah yang stuntingnya itu tinggi. Tahu stunting ya? Halo? Tahu, Pak. Oh, NTT juga begitu. NTT itu yang stunting, angka stuntingnya tinggi. Angka kematian ibu bersalin juga tinggi. Nah, mengapa bisa begitu? Ya, karena ada pengetahuan-pengetahuan informal atau pengetahuan non formal yang didapatkan itu yang tidak sesuai dengan ilmu gizi. Nah, Anda ditempatkan di situ, nanti Anda akan menentukan sikap. Kalau ilmu saya, itu kalau orang hamil malah disuruh makan protein banyak, lauknya harus banyak, makan ikan ayam. Tetapi di daerah tertentu di NTT, malah tidak boleh makan ikan laut, juga tidak boleh kalau sedang menyusui, misalnya. Ya di Jawa aja begitu, menyusui itu tidak boleh makan-makan udang, misalnya cumi, ya. Padahal itu protein tinggi. Nah, sehingga Anda akan bersikap bagaimana saya ini. Kalau saya menerapkan ilmu saya, berarti saya melawan pendapat dari masyarakat. Nah, kalau Anda melawan dari pendapat masyarakat, maka Anda bisa tidak mendapatkan tempat yang seharusnya
di masyarakat. Ya. Anda akan bersikap gimana? Mau menerapkan teori ini ya, atau mengikuti yang ada di lapangan, mengikuti ilmu yang dasarnya turun-temurun, begitu. Inilah nanti sosioantropologi akan bermain. Anda yang menguasai sosiologi antropologi, Anda bisa bersikap. Nah, sikapnya bagaimana? Ya, itu yang nanti akan tampak bagaimana Anda mengikuti sistem sosial dan sistem budaya. Anda harus tahu dulu mengapa kok bisa muncul sistem budaya yang begitu, muncul sistem sosial yang begitu. Anda akan menghadapi kepribadian yang tadi, yang kita sebut tadi. Sistem budaya itu berarti abstraksinya mereka yang berbeda dengan abstraksi kita. Abstraksi mereka itu abstraksi dari penduduk, itu berbeda dengan abstraksi dari ilmuwan, dari S1 GISI. Nah, Anda harus bisa masuk ke dalam abstraksinya dulu. Anda harus bisa masuk ke dalam pola pikirnya masyarakat dulu. Sehingga kalau yang bertugas di NTB itu S1 GISI yang aslinya dari Bima, oh itu bagus sekali. Mengapa? Ya, karena sudah mengetahui sistem budaya, mengetahui abstraksi dari masyarakat di sana, sehingga akan menerapkan sistem sosial dengan mudah. Ya, nanti kita jelaskan mana yang termasuk sistem budaya, mana yang termasuk sistem sosial. Tapi contohnya begitu. Ya, jadi penduduk asli NTB, penduduk asli NTT, penduduk asli Papua, penduduk asli Maluku, itu akan lebih bagus menerapkan ilmu gizi daripada saya yang ada di sana yang tidak mengerti tentang sistem budaya. Berarti tidak mengerti abstraksi konsepnya orang NTT itu tentang gizi itu bagaimana. Waktu saya di Timur Timur, saya cukup lama di sana, ya. Di Timur Timur, di sana makanan rakyat, makanan pokoknya apa? Coba Anda tebak. Siapa tahu? Makanan pokok saya di sana itu tahun 1979, sebelum tahun 2000. Kalau sekarang sudah berubah di sana. Waktu itu kita makanan pokoknya nasi, jelas, beras. Nah, orang Timur Timur waktu itu makanan pokoknya apa? Bisa Anda tebak? Ayo, bisa ditebak aja apa? Halo? Halo, ditebak aja, salah enggak apa-apa. Sagu, Pak. Jagung. Oh, sagu. 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 Ya, yang lain? Ya, ternyata bukan sagu. Tapi apa? Sukun. Jagung. Sukun. Tahu ya sukun ya? Tahu, Pak. Ya. Tahu, Pak. Makanan pokoknya sukun. Nah, sukun itu bisa diambil di hutan-hutan. Di hutan itu tidak beli. Jadi sukun itu tinggal ngambil di pohon-pohon yang di hutan-hutan. Pagi gitu ngambil, itu untuk makan satu hari. Ternyata ya enak juga. Nah, terus saya lihat di daftar komposisi bahan makanan, ya ternyata sukun itu proteinnya itu malah lebih tinggi dari beras. Tapi karbohidratnya ya tinggi beras. Itu. Sehingga dia sangat sederhana karena sukun itu tidak usah dicuci, tidak usah apa-apakan, tidak dikupas, ya,
tinggal diiris, direbus, sudah. Jadi makannya itu hanya dikelupas. Jadi kulitnya itu yang dibuang, nanti dikelupas langsung bisa terkelupas kalau sudah direbus itu. Jadi lebih praktis itu. Nah kalau dia sagu itu kan sagu itu harus diambil batangnya nanti dipotong dulu. Nah baru sagunya diambil, baru itu dijemur jadi lebih repot. Dia mengikuti sagu itu setelah tahun 80, setelah perang itu. Jadi setelah perang itu mereka tidak lagi sukun, tapi sagu. Nah, karena peperangan itu, maka sagunya itu habis. Karena banyak dipakai untuk makanan. Banyak militer-militer ya dari Indonesia kan juga banyak yang masuk mengikuti makan sagu itu, sehingga malah habis. Termasuk itu kuda-kuda dulu di sana banyak, kudanya itu juga termasuk yang dimakan juga. Nah, kalau sekarang ya mesti ganti beras sekarang. Yang di kota pun dulu ya sudah pakai beras. Termasuk di Papua. Papua itu dulu kan ketela, malah ketela. Sekarang ya sudah jadi beras. Itu jadi yang bisa merubah sikap itu yang sudah mengerti abstraksinya, yang paling mudah. Kalau belum mengerti abstraksinya, kenapa kok makan sukun? Ya sulit untuk merubah itu. Tapi kalau ngerti, oh sukun ini praktis, daripada sukun pakailah beras saja, tapi berasnya itu harus diolah. Nah, ngolahnya ini itu supaya mereka tahu, yang menjelaskan itu tahu abstraksinya sukun, sehingga bisa menyamakan dengan sukun. Tapi kalau beras dipandang itu lebih tidak praktis, bisa tidak menerima mereka. Nah, itu kesulitannya memang di situ. Karena itu sampai sekarang NTT itu yang paling banyak angka kematian ibu, termasuk stuntingnya juga di situ. Jadi sampai sekarang ini belum ketemu bagaimana merubah sikap itu, merubah perilaku itu. Nah, mengapa kok belum ketemu? Karena yang bisa menanamkan abstraksi itu ya orang yang mengerti abstraksinya orang Sasak, yang mengerti abstraksinya orang Timor, yang mengerti abstraksinya orang suku Asmat misalnya. Kalau suku Sasak di NTB ya tapi kalau Bima enggak ya, itu suku tersendiri ya kalau Bima ya. Ya, begitu. Iya Pak, beda. Sasak itu di Lombok. Ya itu juga punya abstraksi beda-beda. Sulitnya di situ. Nah, kebanyakan abstraksi ini yang bikinkan orang yang berasal dari Jawa. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang dari Jawa, sehingga abstraksinya itu abstraksi orang Jawa, ya bisa beda. Nah, kalau sekarang ini bisa dianalisis lagi, itu sangat mungkin karena setelah makannya ganti beras, ini malah jadi stunting, itu bisa. Mengapa? Karena beras itu tidak praktis, cara masaknya juga menanamnya tidak praktis, sehingga makannya juga tidak banyak berasnya, lebih banyak tergantung dari pemerintah kalau nyuplai beras. Di Papua itu karena begitu. Jadi mengapa ada kelaparan itu
karena berasnya ini yang suplainya kurang. Sedang ketela sudah tidak ditanam, itu sudah tidak menanam ketela. Kalau dulu ketela terus malah tidak apa-apa, karena secara alamiah itu selain makan ketela, dia juga makan bahan-bahan makanan yang ada di sekitarnya, yang itu bisa mengandung lebih banyak protein, mineralnya. Ya, bisa begitu. Setelah diganti beras, kemudian produksi yang lain jadi menurun. Kalau di Bima ya pasti sudah beras. Ini selain orang Bima ada lagi yang dari Sulawesi gitu ada. Halo? Halo? Tidak ada. Biasanya dari Papua ada. Kalau angkatan kemarin itu dari S1 gizi ada yang dari Papua. Ini ada yang dari Papua. Halo? Papua nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, jadi ya nggak banyak masalah kalau itu orang bagian barat Indonesia itu nggak masalah kalau masalah makanan ini. Tapi juga sekarang masalahnya beda karena juga terjadi pergeseran makanan. Nah, ini juga harus abstraksi. Abstraksinya itu Anda yang tahu. Misalnya, kenapa Anda sekarang kok menyukai Indomie, Supermie? Itu abstraksinya bagaimana? Nah, ini harus Anda bayangkan itu. Dan itu bisa jadi ilmu itu. Setelah ketemu abstraksinya, nanti Anda generalisir. Apakah teman-teman Anda atau rakyat yang lain juga begitu? Itu bisa jadi ilmu. Jadi tahu. Nah, untuk merubah supaya makannya itu super mie plus, mie instan plus, nah itu ilmu yang Anda dapatkan dari abstraksi itu bisa Anda modifikasi, ditambahi. Bagaimana? Ngerti bayangannya? Ya. Itu adalah makna dari interaksi sosial. Jadi kerangka pikirnya itu begitu. Misalnya nanti ya Anda bekerja di daerah, Anda mendapatkan fakta bahwa anak-anak balita itu tidak boleh diberi makan ikan teri. Anda tidak ngerti ya itu ya, pengetahuan itu ya. Halo? Anda ngerti pengetahuan itu? Halo? Tidak, Pak. Nah, bisa saja Anda kerja di Jawa pun, di gunung-gunung tertentu, penduduk asli itu tahu, punya pengetahuan itu. Tidak boleh dikasih makan teri, katanya kalau makan teri jadi cacingan. Nah, itu abstraksinya begitu. Nah, Anda harus bisa merubah itu. Abstraksi itu dengan abstraksi Anda. Kalau sekarang sih sudah gampang ya. Pengetahuan itu sudah berkurang. Sekarang malah yang sulit itu merubah abstraksi mie instan itu. Jadi ganti sekarang. Kalau dulu itu banyak melarang makan itu, tapi sekarang malah di rumah-rumah persediaannya itu mie instan. Nah, padahal kalau mie instan harus ditambah dengan sayuran, tambah dengan buah, tambah dengan proteinnya. Ini abstraksinya. Anda kok suka mie instan, itu bisa ditambah dengan
Ada lagi interaksi sosial ini, misalnya yang berhubungan dengan faktor perilaku. Karena di sini ya, faktor-faktor yang mengontrol dan menentukan perilaku. Nah, itu abstraksi itu. Jadi panah yang kedua itu kan faktor-faktor yang mengontrol dan menentukan perilaku. Itu Anda bisa mengumpulkan abstraksinya itu. Mengapa kok orang suka mie instan? Itu nah, supaya tidak itu yang ngontrol itu apa, yang menentukan itu apa. Atau malah diri sendiri Anda. Anda karena sekarang sudah S1 gizi, Anda juga harus mengikuti ilmu gizi, nah berarti Anda harus mengurangi mie instan. Misalnya mie instan harus Anda tambah dengan sumber-sumber itu. Nah, Anda bisa mengontrol diri sendiri atau menentukan perilaku. Itu intinya dari interaksi sosial. Contoh lagi, sekarang yang banyak masalah sarapan pagi. Ini juga yang menyebabkan stunting. Kenapa kok stunting bisa karena sarapan pagi? Karena tidak sarapan pagi. Karena tidak sarapan pagi, maka dia di sekolah, dia lapar. Makannya apa kalau di sekolah? Halo? Siapa tahu? Snack, Pak. Apa? Ya, snacknya apa? Halo? Snacknya apa? Risol, Pak. Apa? Risol. Di sekolah kok. Di sekolah kan jajan, kecuali kalau bawa sendiri. Kalau bawa sendiri bagus. Yang bagus itu sekolah bawa makanan sendiri. Tapi kalau jajan, makanan jajan sekolah. Saya jajan risol, Pak. Oh, iya. Ciki-cikian. Iya, ya sebangsa itu. Nah, padahal itu kan tinggi karbohidrat. Nah, kalau karena tinggi karbohidrat, maka dia merasa sudah kenyang. Nah, kalau sudah kenyang, dia tidak makan apa-apa lagi yang lain. Nah, akhirnya timbullah stunting itu. Ya, tidak hanya setelah sekolah, di rumah pun umur 2-3 tahun juga begitu. Nah, itu abstraksi yang begitu. Jadi, abstraksi Anda sangat diperlukan. Mengapa kok suka mie ayam? Kok suka mie bakso? Kok suka seblak? Kok suka apa lagi? Ya, yang sebangsa-sebangsa itu. Itu tapi Anda pakai untuk memengaruhi orang lain supaya abstraksinya itu sesuai dengan ilmu gizi. Ilmu gizi itu berdasarkan ini organisme tadi itu perilaku tadi ya, kepribadian itu juga perilaku, nah, sistem sosial, sistem budaya. Sistem budaya itu kalau kita sudah punya abstraksi, gagasan, kemudian gagasan itu kita utarakan, kita kemukakan, kita praktekkan, itu menjadi sistem budaya. Nah, sistem budaya itu yang kita praktekkan itu sudah sebagai kerangka tindakan. Sudah kita lakukan sehari-hari, sudah kita terapkan pada masyarakat. Itu namanya sistem sosial. Jadi urutannya begitu. Nah, sekarang ini kan yang kita lawan itu sistem budaya karena abstraksi pengen makan yang praktis, yang rasanya enak, nah, sehingga ketemunya ya mie instan itu, sehingga munculnya sistem budaya makan mie instan, sehingga sistem sosial, ya, kalau Anda itu sudah almari kulkasnya sudah banyak makanan instan, itu sudah mantap. Nah, itu berarti sudah jadi sistem sosial. Itu yang harus Anda lawan. Nah, melawannya apa? Merubah abstraksinya, merubah konsepnya. Itu. Nah, Anda sudah tahu konsepnya, jadi malah gampang untuk merubah. Seperti
Kalau yang merubah itu orang NTB, maka masyarakat NTB akan bebas dari stunting, NTT, misalnya ya orang NTT sendiri yang mengerti abstraksinya itu. Kalau orang Jawa yang di sana mempelajari dulu, itu perlu waktu, tidak gampang. Mempelajari sistem sosial, sistem budaya itu kan tidak gampang. Ya. Next. Ini sudah kita singgung tadi ya, sistem sosial itu hidup si pelaku dijalin erat dengan masyarakat. Tiap individu bertindak di tengah suatu lingkungan sosial ya. Individu bergerak di tengah lingkungan sosial. Jadi Anda berada di suatu lingkungan sosial. Dalam pikirannya ia mengantisipasi reaksi individu lain yang barangkali atau mungkin sekali akan timbul atau aksinya sendiri. Lalu ego mengerahkan diri pada reaksi dan dari orang lain itu dengan bertolak dari tesis pokok ini, person ini juga sosiolog tiba pada definisinya tentang sistem sosial. Walaupun manusia berpikir, mempertimbangkan dan memutuskan, namun ia harus memperhitungkan penetapan dan peraturan yang berlaku baginya. Tadi saya jelaskan ya sistem sosial. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Anda harus tahu dulu sistem sosial. Jadi kalau Anda nanti berada di suatu tempat bekerja, maka Anda harus mempelajari dulu sistem sosial dan sistem budaya. Yang berarti Anda mempelajari abstraksinya. Next. Sekarang struktur sosial. Kata struktur dalam sosiologi dipinjam dari tatanan bangunan fisik. Dapat dikatakan bahwa gedung mempunyai struktur itu gedung. Jadi istilah struktur merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi sosial hierarkis dan pembagian kerja tertentu dan ditopang oleh kaidah-kaidah peraturan dan nilai. Struktur sosial itu contohnya di gedung ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, ya, atau tingkat 4 dan sebagainya, yang itu merupakan fisik. Jadi gedung itu yang mempunyai istilah struktur. Ini merujuk pada pola interaksi tertentu yang lebih tetap dan mantap dari jaringan relasi sosial hierarkis dan pembagian kerja. Ya, mengapa ada struktur sosial? Karena ada pembagian kerja. Sosial hierarkis itu aturan-aturan sosial. Jadi ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Ada yang sosial ekonomi banyak, dia lebih kaya, ada yang kurang kaya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Itu hierarkinya itu begitu. Itu juga sesuai dengan pembagian kerjanya. Pembagian kerja juga begitu. Ada yang kerjanya enak, ada yang kerjanya keras, ada yang kerjanya santai, ada yang kerjanya serius. Itu ada strukturnya. Jadi baik pembagian kerja, hierarki sosial, yaitu seperti gedung. Gedung juga ada yang gedung kuno, ada yang gedung baru, begitu juga struktur sosial juga begitu. Itu sesuai dengan kaidah peraturan dan nilai budaya. Nilai budaya nanti akan kita jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan nilai budaya. Next. Kemudian ada juga yang disebut dengan NC sosial atau lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial. Istilah ini dipakai untuk kesatuan interaksi yang besar
dan pola regulatif mereka yang menyangkut bidang-bidang kehidupan yang penting seperti komunikasi, ekonomi, rekreasi, pendidikan, pemerintahan, pertahanan. Pranata merupakan konsep abstrak yang dapat dikenakan pada semua bidang kehidupan. Pranata sosial atau juga disebut dengan institusi sosial. Ini juga bisa abstraksi, bisa abstrak. Contohnya itu misalnya di desa-desa atau di kota pun itu ada rukun kematian. Jadi mereka ada kelompok-kelompok yang nanti pada saat meninggal itu sudah punya organisasi yang mengatur. Nah, biasanya disebut rukun kematian. Ini itu institusi sosial, pranata sosial. Karena dibentuk sendiri oleh mereka. Dibentuk karena ada komunikasi, ada kebutuhan ekonomi. Sehingga nanti misalnya tidak punya uang, pada saat butuh itu sudah ada yang menangani. Karena juga pendidikan, pemerintahan itu. Jadi ada aturan-aturan, ada pranata-pranata yang diatur sendiri oleh mereka. Ini bisa tampak oleh mata, ya, karena abstraksi itu, karena sudah generalisasi bisa tampak, tapi bisa juga yang tidak tampak oleh mata. Tidak tampak oleh mata itu misalnya ada pranata sosial itu mengenai perkawinan. Ada perkawinan desa ini tidak boleh dengan desa ini, desa A dengan desa B, atau malah ada ya katanya yang bilang orang kota ini tidak boleh kawin dengan orang kota ini. Pernah mendengar enggak gitu? Halo, Anda pernah mendengar? Pak. Ya. Ini itu kan tidak tampak, itu aturannya itu tidak tampak, tapi diikuti orang. Nah, ini itu aturan yang namanya institusi sosial. Bukan kayak tadi. Kalau kayak tadi kan struktur sosial itu jelas. Ya, ada pembagian beda. Gitu. Kalau ini tidak tampak. Ada lagi institusi sosial yang berhubungan dengan makanan ya. Itu ya termasuk makanan pokok. Itu juga institusi sosial. Mengapa orang Madura itu makanan pokoknya jagung? Pengetahuan ya ini. Pengetahuan dulu. Sekarang ya enggak. Sekarang sudah beras semua. Orang Wonogiri, orang Gunung Kidul, makanan pokoknya itu gaplek. Pernah dengar begitu? Halo? Pernah dengar begitu? Pernah. Ya, sagu misalnya. Nah, tadi ya yang Anda sebutkan tadi. Dulu itu orang Maluku itu sagu, orang Papua sebagian sagu, ada yang ketela. Nah, itu institusi sosial yang tidak tampak. Ada lagi misalnya yang berhubungan dengan makanan lagi itu ya, di LP, Lembaga Pemasyarakatan Wanita, di penjara wanita, itu ahli gizi tidak boleh menyediakan buah yang buahnya itu buah pisang. Ada yang tahu sebabnya? Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita, rumah tahanan wanita, itu ahli gizi tidak boleh, ini institusi sosial ini. Tidak ada aturan gizi, tidak ada. Tapi aturan institusi sosial tidak boleh menyediakan pisang sebagai buahnya. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya. Halo? Ada yang tahu? Ada yang cowok? Cowoknya berapa ini ya?
Berapa puluh orang cowoknya? Biasanya hanya sedikit cowoknya. 8 doang, Pak. Berapa? 8. 8 ya, hanya sedikit ya. 8 dibanding 100 berapa? 100. 158. Ya, 158. Coba yang cowok, kenapa kok di penjara wanita, ahli gizinya, yang nyuplai makanan sehari-hari, tidak boleh menyediakan pisang. Kenapa? Halo? Kurang tahu, Pak, karena belum pernah masuk penjara, Pak. Ingin masuk penjara? Ya udah. Jangan sampai toh, Pak. Iya. Di dalam agama, ya, di dalam agama atau kebutuhan orang yang ada di penjara, di tahanan, dia kan tidak sama keluarga, tidak sama suami, tidak sama istri, ya toh? Kebutuhannya kebutuhan apa? Selain kebutuhan makanan. Halo? Kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang, Pak. Ya, kasih sayang dari keluarga. Ya, dari keluarga, terutama dari kalau penjara wanita, kasih sayang dari suami. Nah, kebutuhan apa? Kasih sayang dari suami. Halo? Yang cowok biasanya tahu ini. Kebutuhan nafkah batin. Apa? Kebutuhan nafkah batin, Pak. Iya. Ya. Nah, kan bisa toh pisang yang digunakan, ya atau enggak? Halo? Enggak tahu? Dalam agama enggak boleh. Istilahnya apa? Kalau dalam agama yang enggak boleh melakukan apa? Apalagi Zina, agama Pak. Islam. Zina. Ya, kalau itu kan enggak zina. Kalau dengan pisang itu loh namanya apa? Halo? Ya udah, ini bukan pengetahuan Anda. Berarti Anda belum tahu yang dilarang oleh agama Islam melarang itu. Itu juga ini dalam pelajaran gizi tidak ada, tapi ini suatu institusi sosial yang abstrak, yang tidak tampak itu. Itu yang dalam makanan itu apalagi ya? Cewek itu tidak boleh makan, orang hamil ya, cewek yang hamil tidak boleh makan nanas. Pernah dengar? Pernah, Pak. Ya, itu abstraksinya apa itu? Mengapa? Apa abstraksinya? Kan itu untuk ilmu gizi ya, itu kan bagus nanas itu. Ya, kalau ini itu beda dengan yang tadi. Kalau ini memang tidak banyak perlu kita hilangkan kalau itu ya. Jadi ini masuk tabu kalau ini. Jadi bukan masuk yang institusi sosial yang positif dan termasuk yang negatif. Yaitu contoh-contoh institusi sosial yang nanti yang Anda hadapi di masyarakat itu ini. Apalagi kalau Anda berada di luar Jawa, tidak di kota ya, di desa-desa, di Jawa aja, di desa itu ada. Ya, next. Nah, kemudian ini kalau ini sudah pengertiannya lagi, pengertiannya beda lagi ya, sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar, melaluinya seorang individu belajar
Dalam proses itu organisme atau fungsi biologis seseorang disesuaikan juga. Kebutuhan sosiologi disesuaikan dengan pola-pola perilaku sosial yang berlaku di satu masyarakat. Sosialisasi adalah proses pendewasaan dan pematangan. Orangnya semuanya belajar tindak secara ya. Ini penting sekali nih ya. Sosialisasi adalah proses yang pasif dan aktif sekaligus. Ini minggu depan saya jelaskan lagi sosialisasi ini karena ini sangat penting sekali. Terutama ini yang kalimat terakhir ini ya. Sosialisasi adalah proses yang pasif dan aktif sekaligus. Oh, ini kan sulit ini. Pasif kok ya aktif. Karena itu saya jelaskan minggu depan saja. Karena sekarang ini Anda pasti sudah lelah duduk. Saya saja juga sudah lelah duduk, apalagi dengan ngomong. Kalau Anda sih tinggal dengarkan ya. Ya. Jadi sosialisasi ini sangat penting sekali. Termasuk ini, mengapa pandemi COVID ini? Yaitu salah satu kelemahannya adalah sosialisasi. Mengapa kok orang sulit pakai masker? Dulu masuk Indomaret, Alfamaret pakai masker. Nah, sekarang itu sudah banyak yang tidak pakai masker. Apalagi di pasar tradisional, orang sudah tidak banyak yang tidak pakai masker, apalagi cuci tangan. Nah, itu mengapa? Nah, ini ngupasnya di sosialisasi. Karena itu salah satu kelemahan kita, itu pada sosialisasi. Anda tahu, 4 sehat 5 sempurna. Pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya. 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah dijalankan oleh masyarakat belum? Halo? 4 sehat 5 sempurna itu sudah dijalankan oleh masyarakat belum? Halo? Sudah atau belum? Ada yang menjalankan, ada yang tidak, Pak. Banyak yang tidak atau banyak yang iya? Sepertinya tidak. Banyak yang tidak. Banyak yang tidak, termasuk Anda juga. Ya, itu. Akhirnya waktu Lokakarya, Widya Pangan dan Gizi di ujung pandang di Makassar itu dirubah. 4 sehat 5 sempurna dirubah jadi makanan seimbang, gizi seimbang. Itu pun dievaluasi sampai tahun kemarin itu sebelum pandemi ya, sampai sebelum pandemi itu tidak berhasil. Gizi seimbang itu dirubah lagi. Yang disosialisasikan diganti isi piringku. Pernah dengar isi piringku? Pernah, Pak. Sudah pernah dengar. Iya, itu pun apakah orang sekarang ini makan sesuai isi piringku? Padahal 4 sehat 5 sempurna itu dikampanyekan, dianjurkan pada orang-orang di Indonesia itu tahun 1954. Anda sudah lahir? Jelas belum. Ayah Anda saja, orang tua Anda bisa belum lahir loh. Tahun 1954. Jadi sudah berapa puluh tahun. Tidak berhasil sampai sekarang ini. Padahal itu kan bagus. Tapi mengapa? Nah, kelemahan kita adalah pada sosialisasi. Ya, karena itu Anda benar-benar harus tahu tentang ini masalah sosialisasi. Termasuk itu tadi sekarang ini itu kenapa kok orang senang melanggar ya, yang jelas itu masker. Yang bisa Anda lihat sendiri. Di pasar tradisional orang jual, orang beli ya itu sudah
Nggak pakai masker ini. Itu kelemahannya, di mana akan saya jelaskan minggu depan dengan contoh-contoh dengan praktek mungkin, karena ini penting sekali ya, dengan praktek-praktek tertentu. Ya, begitu. Jadi untuk minggu ini mata kuliah yang kedua dari saya cukupkan sekian. Kita sambung minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, terima kasih partisipasi Anda. Absensi langsung ke admin saja. Banyak yang hadir atau banyak yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir. Banyak yang hadir, Pak. Ya, hadir semua. Ya begitu. Selamat siang. Mari kita saling mendoakan. Semuanya sehat-sehat saja. Amin. Kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi